Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Hati Makassar, jurusan Otomasi Sistem Permesinan, yang akan mengangkat judul studi kasus pengendali kecepatan eskalator menggunakan PID controller. Dan nama saya Muhammad Abi Talib, NIM 17 OSP 260, dan akan menjelaskan tentang latar belakang, diagram blok, dan rangkaian apa saja yang digunakan. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Hardiansyah, NIM 17 OSP 268. Di sini saya akan menjelaskan coding beserta simulasinya. Selamat menyaksikan. baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram blok, latar belakang, dan rangkaian apa saja yang digunakan dalam pengendali kecepatan eskalator menggunakan PID controller. Dan yang pertama yaitu diagram blok. Dan diagram blok itu kita dari sini SP sebagai set point dan nilai error akumulasi selisih antara SP dan PV, kemudian Arduino sebagai microcontroller, dan LPF non inverting amplifier plus ditambah kali 2. Lalu masuk ke VSD, masuk ke motor penggerak eskalator, dan masuk ke taciometer, dan konverter tegangan ke frekuensi sebagai PV. Dan selanjutnya masuk ke latar belakang, pengendali kecepatan eskalator menggunakan PID controller. Eskalator merupakan salah satu mesin elektronika modern yang dapat kita temui di mall serta berbagai pusat belanja di kota-kota besar. Dalam pengaturan kecepatan motor penggerak eskalator dapat dilakukan dengan mengubah nilai frekuensi input motor penggerak eskalator ataupun mengubah nilai tegangan sumber input motor penggerak eskalator tersebut. Cara yang dapat digunakan yaitu menggunakan PID controller, di mana PID controller dapat mengubah nilai tegangan input motor tersebut melalui inverter 3 fasa atau VSD. Selanjutnya kita masuk rangkaian apa saja yang digunakan pengendali kecepatan eskalator menggunakan PID controller. Kita masuk ke Proteus. Dan kita dapat lihat di sini komponen yang digunakan yaitu Arduino sebagai microcontroller dan set point yang digunakan potentiometer. Dan di sini kita lihat motor DC karena di Proteus tidak ada motor AC 3 fasa, dan lupa pula multimeter untuk mengukur tegangan ke VSD. Dan instrumen juga di sini kita dapat lihat ada virtual terminal untuk menampilkan nilai error PV, SP, dan MV. Dan osiloskop untuk menampilkan gelombang output LPF, dan LPF atau low pass filter sebagai konverter frekuensi ke tegangan, dan pengalih 2 untuk mengalih 2 tegangan output LPF, dan non inverting amplifier sebagai PV. Begitulah tadi penjelasan tentang diagram blok, latar belakang, dan rangkaian apa saja yang digunakan. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program dari PID. Pertama-tama kita inisialisasi beberapa variabel. Kita menggunakan tipe data double atau 2 angka di belakang koma. Kemudian Yunsaing long, inilah tipe data karena kita menggunakan nanti sampling time. Perintah sampling time yang kita gunakan yaitu milis. Milis tipe datanya memang harus sampling time sesuai dengan referensi. Yang kedua, komunikasi serial. Kita ketik 9600 BTS atau 9600 byte per second. Kemudian kita tetapkan pin 3 sebagai output. Kemudian beberapa nilai atau parameter kita isi, yaitu sigma error 0,
MV max 100, MV min minus 100, sampling time 200, last time 0, dan last error juga 0. PID sangat tergantung dengan tiga tipe parameter, yaitu KP, KI, dan KD, di mana KP sebagai present dan KI sebagai future. Kemudian kita buat block function, kita beri nama PN_PID. Kemudian kita deklarasi lokal, kita isi langsung di sini. Kemudian current time, perintahnya yaitu milis, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita cek jika current time dikurang last time lebih besar daripada sampling time, maka melakukan perintah sebagai berikut, yaitu SP atau set point, kita mapping dari analog read dari pin A0 Arduino dari 0 sampai 1023 ke 0 sampai 100. PV juga sama, tetapi dia berada di pin A1. Kemudian error atau nilai error adalah selisih dari SP kurang PV. Kemudian sigma error yaitu error ditambah sigma error. Kemudian kita cek lagi, jika sigma error lebih besar dari MV max, maka sigma error diisi MV max atau nilai 100 sebagai batas atasnya. Kemudian kita cek lagi, jika sigma error lebih kecil dari MV min, maka sigma error diisi MV min atau nilainya 0 sebagai batas bawah. Jika kita tidak melakukan batasan, maka nilainya akan tercaca sampai nilai maksimum dari tipe data yang kita gunakan. Kemudian delta error yaitu selisih antara error dengan last error. Kemudian P atau proporsional yaitu KP dikali error. Kemudian I atau integral yaitu KI dikali sigma error. Kemudian D atau derivatif yaitu KD dikali delta error. Kemudian MV sama dengan P ditambah I ditambah D. Kemudian kita batasi lagi. Jika MV lebih besar dari MV max, maka MV sama dengan MV max. Kemudian kita cek lagi, jika MV lebih kecil dari MV min, maka MV sama dengan MV min.
Kemudian last error. Last error sama dengan error. Kemudian last time sama dengan current time. Kemudian analog write, atau kita keluarkan sinyal analognya daripada kaki 3, yaitu kita mapping dari mvmin sampai mvmax, atau dari 0 minus 100 sampai 100 ke 0 sampai 255. Kenapa sampai 255? Karena tegangan output dari Arduino yaitu 0 sampai 5 volt. Kemudian serial print. Yaitu SP, PV, error, dan MV. Kemudian value atau nilai dari SP, PV, error, dan MV. Mungkin inilah yang sempat saya jelaskan. Kemudian kita melangkah ke simulasinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi tentang pengendali kecepatan eskalator. Seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, bahwa PV-nya diambil dari V to F atau konverter pengubah tegangan ke frekuensi. V to F diambil dari inverter. Kebetulan kita menggunakan Proteus yang tidak memiliki fitur seperti itu. Makanya PV saya ambil dari rangkaian non-inverting amplifier. Selanjutnya kita mensimulasikannya. Inilah bentuk gelombang output dari LPF, dan inilah parameter dari SP, PV, error, dan MV, dan inilah nilai-nilainya. Dan inilah pengatur kecepatannya, yaitu SP. SP-nya kita bisa lihat pada multimeter bahwa input tegangan ke VSD-nya tak pernah konstan. Hal ini terjadi karena nilai KP, KI, dan KD-nya. Pada simulasi kali ini kita menggunakan motor DC sebagai pengganti motor AC-nya. Di sini kita bisa lihat semakin besar tegangan, maka kecepatan akan lebih cepat, atau kecepatan motor akan lebih cepat. Kita bisa lihat perbedaannya. Mungkin inilah yang sempat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.